Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Hukum Penyelesaian Sengketa dengan dosen pengampu Nayek Siregar SH MHum. Kami akan mempresentasikan kasus Frontier Dispute antara Burkina Faso versus Mali tahun 1986. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kiara Asifa dengan NPM 2352011003. Kasus ini membahas antara sengketa perbatasan Burkina Faso dan Mali yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ. Fokus utama kami adalah menerapkan prinsip uti possidetis juridis, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa negara baru harus mempertahankan batasan administratif saat mereka merdeka. Selain itu, kami juga akan membahas pengaruh prinsip ini terhadap stabilitas politik di Afrika. Selanjutnya, setelah merdeka dari Prancis pada tahun 1960, Burkina Faso dan Mali menghadapi ketidakjelasan batasan wilayah, terutama di kawasan Agadir Strip yang kaya akan sumber daya alam. Kawasan ini menjadi rebutan karena dianggap memiliki potensi ekonomi yang strategis yang tinggi. Sengketa ini sangat memicu konflik militer pada tahun 1974 dan 1985. Untuk menghindari perang berkepanjangan, kedua negara akhirnya sepakat membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Pada tahun 1983, ICJ kemudian mengeluarkan putusan final pada 22 Desember 1986 yang menjadi dasar penyelesaian sengketa secara damai. Perkenalkan, nama saya Septi Dezakia AZ, NPM 2352011008. Selanjutnya, isu hukum utama. Nah, kasus ini munculkan beberapa pertanyaan hukum penting, yaitu pertama, bagaimana menentukan batas wilayah yang sah antara Burkina Faso dan Mali setelah kemerdekaan? Kedua, bagaimana penerapan prinsip uti possidetis juris dalam konteks Afrika yang penuh warisan kolonial? Yang ketiga, apakah batas administratif yang dibuat pemerintah kolonial Prancis dapat dijadikan batas resmi kedua negara setelah kemerdekaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti pertimbangan ICJ dalam membuat keputusan. Next, dasar hukum. 1. Piagam PBB 1945 yang menjamin penyelesaian sengketa antar negara secara damai. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional khususnya prinsip uti possidetis juris sebagai pedoman menetapkan batas wilayah pasca kolonial. Yang ketiga, dokumen dan peta administratif Prancis yang menjadi bukti sah mengenai garis batas wilayah pada masa kolonial. Yang keempat, Presiden ICJ dalam kasus pemberantasan seluruhnya yang memperkuat legitimasi putusan tersebut. Selanjutnya dengan saya Tel Octavia dengan NPM 2352011018. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip uti possidetis juris, di mana prinsip ini itu berasal dari bahasa Latin yang berarti kamu akan memiliki apa yang kamu miliki saat ini. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini menegaskan bahwa negara baru harus mempertahankan batas administratif yang ada pada saat kemerdekaan. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mencegah timbulnya sengketa antara perbatasan baru antar negara. Kedua, untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional. Yang ketiga, untuk menjamin keutuhan wilayah negara baru. Awalnya, prinsip ini diterapkan di Amerika Latin pada abad ke-19. Kemudian, diadopsi oleh negara-negara Afrika setelah gelombang dekolonialisasi tahun 1960-an. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis mekanisme penyelesaian. Yang pertama, adanya ICJ menggunakan dokumen kolonial dan peta resmi Prancis sebagai bukti utama. Yang kedua, adanya proses penyelesaian, yaitu kedua negara sepakat membawa sengketa secara damai. ICJ juga menilai bukti dokumen, peta, dan arsip administratif. Terus selanjutnya adanya ICJ menegaskan bahwa wilayah mengikuti peta kolonial dan menolak mempertimbangkan etnis, budaya, atau penggunaan tanah masyarakat lokal. Yang ketiga, adanya putusan final membagi Agadir Strip sesuai dengan peta kolonial, bersifat final dan mengikat. Perkenalkan, nama saya Pinkan Agustin, NPM 2352011105. Di sini saya akan menjelaskan materi penerapan prinsip oleh ICJ. Mahkamah Internasional menegaskan bahwa batas wilayah antara Burkina Faso dan Mali harus mengikuti batas administratif yang dibuat oleh pemerintah kolonial Prancis sebelum tahun 1959. Dalam memutus perkara ini, ICJ menggunakan berbagai dokumen kolonial dan peta yang resmi sebagai dasar hukum, termasuk arsip administratif yang disusun oleh Prancis. ICJ menolak untuk mempertimbangkan faktor etnis, budaya, atau penggunaan tanah masyarakat lokal, karena hal tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, garis batas akhir ditentukan berdasarkan peta kolonial, bukan berdasarkan kondisi sosial modern. ICJ juga menegaskan bahwa prinsip uti
Posidetis juris berlaku secara umum bagi semua negara baru yang memperoleh kemerdekaan. Hasil dan putusan. Dalam putusannya, ICJ membagi wilayah Agacha Strip menjadi dua bagian sesuai dengan peta administratif kolonial. Tidak ada pihak yang dinyatakan menang mutlak. Mahkamah meminta kedua negara untuk menghormati batas yang telah ditetapkan. Dan keputusan ini bersifat final serta mengikat. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1987, Burkina Faso dan Mali menandatangani perjanjian pelaksanaan keputusan ICJ dan menyelesaikan sengketa secara damai. Saya Putri Nadira Suraya dengan nomor NPM 21120111309. Di sini saya akan menjelaskan signifikansi bagi Afrika. Putusan ICJ dalam kasus ini memiliki dampak besar bagi benua Afrika. Pertama, kasus ini menjadi presiden penting dalam penyelesaian sengketa perbatasan antar negara Afrika. Kedua, prinsip uti possidetis juris kemudian diakui dalam Piagam Organisasi Persatuan Afrika OAU tahun 1964. Selain itu, keputusan ini mendorong negara-negara Afrika lainnya untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur hukum, bukan melalui kekerasan. Kasus ini juga memperkuat posisi ICJ sebagai lembaga internasional yang netral, kredibel, dan berperan besar dalam menjaga stabilitas politik pasca kolonial. Evaluasi pelaksanaan. Kedua negara Burkina Faso dan Mali menerima dan melaksanakan putusan ICJ dengan damai. Tidak ada konflik bersenjata yang terjadi setelah tahun 1986. Proses implementasi berjalan lancar dan menjadi contoh sukses penerapan hukum internasional kawasan Afrika. Namun di sisi lain masih banyak negara Afrika yang menghadapi kesulitan serupa akibat peta kolonial yang tidak akurat dan tumpang tindih. Hal ini menunjukkan pentingnya dokumentasi yang kuat dan kerjasama regional dalam menentukan batasan wilayah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq dari kelompok 3 dengan NPM 2312111382. Saya di sini akan membacakan kesimpulan tentang presentasi dari kelompok kami. Jadi, kesimpulan dalam kasus Frontier Dispute Burkina Faso dan Mali menunjukkan bahwa penerapan prinsip uti possidetis juris sangat penting untuk mempertahankan batas kolonial sebagai batas negara baru. Tujuan utama dari prinsip ini adalah mencegah konflik, menjaga stabilitas, dan kasus ini juga membuktikan pentingnya dokumen kolonial dan hukum sebagai rekomendasi. Jadi kelompok kami menilai bahwa satu, negara-negara Afrika perlu memperjelas batas wilayahnya melalui peta dan arsip resmi. Dua, lembaga regional seperti Uni Afrika perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan secara damai. Kasus Frontier Dispute Burkina Faso v Mali 1986 menjadi contoh penting bagaimana hukum internasional mampu menjaga perdamaian di tengah kompleksitas sejarah kolonial. Melalui putusan ini, dunia belajar bahwa hukum internasional dapat menjadi alat efektif untuk mencegah perang dan menegakkan keadilan antar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.